Nah oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah untuk tema hari ini adalah alasan kita harus wajib menjemur ikan cupang ya. Jadi ikan cupang itu sebaiknya sehari sekali itu wajib kita jemur. Nah minimal itu ikan cupang itu harus kita jemur itu selama 15 menit dalam satu hari ya. 15-30 menit dalam satu hari, di antara pukul 7 atau sampai pukul 9 pagi. Kalau lewat dari itu kurang baik ya, karena radiasi mataharinya itu terlalu ibaratnya itu kan ozonnya sudah bolong ya kalau kata orang kan. Jadi mungkin sel atau hal buruknya itu lebih banyak daripada hal baik. Jadi sebaiknya dijemur antara pukul 7 sampai pukul 9 dengan durasi 15-30 menit. Nah, kenapa kita harus menjemur ikan cupang itu? Karena banyak faktor ya. Misalnya contohnya itu adalah meningkatkan warna ikan. Jadi misalnya untuk warna-warna yang terang ya, besar kalau tidak salah, besar terang. Nah itu kan dengan adanya sinar matahari itu nanti warnanya tuh lebih menjadi keluar, terutama yang warna merah. Warna-warna merah itu biasanya nanti lebih, atau warna-warna seperti kuning, seperti merah, kemudian dan sebagainya itu lebih keluar biasanya, oranye, nah kayak gitu. Kemudian untuk juga membunuh bakteri dan jamur. Jadi fungsinya kita jemur ini nanti jamur-jamurnya itu akan bersih ya, jadi tidak ada sirip kuncup dan white spot. Nah kemudian itu juga meningkatkan metabolisme tubuh ya. Jadi perlu diingat bahwa ikan ini kan berdarah dingin. Jadi dia ini suhu badannya itu tergantung dengan suhu yang ada di lingkungannya. Jadi dengan merasakan hangatnya sinar matahari itu, jadi dia mengalami pencernaannya tuh bekerja dengan baik. Nah karena pencernaannya bekerja dengan baik, dia nanti akan sering merasa lapar ya. Beda kalau dia perutnya kembung atau dia sembelit, nah dia pasti akan susah untuk atau tidak nafsu untuk makan. Nah dengan pencernaannya bagus, dia nanti akan nafsu makan. Otomatis itu juga nanti ikan itu akan tumbuh dengan baik, gizinya juga akan baik juga karena dia mau makan. Beda dengan ikan yang tidak mau makan, nah kemudian dia susah juga sembelit, pencernaannya tidak bagus, itu pasti nanti akan mudah sakit dan mudah pindah dunia juga. Nah kemudian selanjutnya itu untuk membuat ikan ini nyaman ya. Jadi seperti tinggal di habitat aslinya. Kalau di habitat aslinya kan memang ikan ini tinggalnya seperti di rawa-rawa ya, atau di sungai yang tenang, yang arusnya itu tidak bergerak atau bergerak pelan aja. Kemudian airnya itu dangkal. Nah kemudian juga biasanya itu terkena langsung sinar matahari karena di alam terbuka ya. Jadi ini biar ikan ini nyaman seperti di habitat aslinya. Nah kemudian membantu proses perkembangan sirip dan ekor ya, karena kalau ikan yang tidak sering dijemur dia nanti akan mengalami sirip grepes. Jadi di sini ada yang siripnya grepes itu karena lama tidak saya jemur ya. Oh bukan yang ini, saya cari dulu ada contohnya. Nah ini contohnya adalah sirip yang grepes ya. Jadi nah ini siripnya itu nanti akan seperti ini, jadi seperti dimakan parasit. Tapi kalau nanti kita sering jemur dan ganti air, nanti dia akan tumbuh lagi siripnya. Nah ini contoh lagi, siripnya grepes. Jadi dia sirip-siripnya itu, apalagi yang jenis halfmoon ya, atau yang slayer yang siripnya lebar itu, dia gampang sekali kena penyakit seperti ini. Jadi siripnya menjadi grepes. Jadi harus sering-sering dijemur. Jadi itu kenapa kalau kita lihat itu penghobi cupang itu sering menjemur ikannya. Jadi ada banyak faktor. Atau peternak cupang itu biasanya dia atapnya itu dia memakai atap paranet. Jadi ada nanti sinar matahari masuk di peternakannya itu. Jadi ikannya itu jadi sehat. Beda kalau dia ini indoor, sering indoor itu nanti lama-lama siripnya kuncup, terus
nafsu makannya berkurang, terus lama-lama nanti badannya kurus dan kemudian pindah alam. Jadi sebaiknya kalau kita punya cupang itu rajin-rajin dijemur ya, minimal 15 menit sehari sekali, atau kalau malas ya bisa seminggu 2 kali dijemur atau seminggu 1 kali. Itu minimal dia harus mendapatkan sinar matahari. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.